Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita akan mengkaji Al-Baqarah 158 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini ayat nanti tidak hanya kita pahami secara literal dan apa adanya sesuai dengan konteksnya, tetapi kita akan berusaha untuk mengkontekstualisasikan dengan situasi saat ini, terutama dengan isu-isu bid'ah, ya, pengkafiran dan lain sebagainya. Ya, innas sofa, sesungguhnya sofa, wal marwata dan marwah. As-sofa dan marwah ini adalah jabalani, iku jabalani, dua gunung di Makkah, di Makkah. Min sya'airillah, min sya'airillah iku innas sofa khobar inna iku min sya'airillah, termasuk dari syiar-syiar Allah. Syiar-syiar itu artinya apa? Min sya'airillah ay a'lamu dinihi. A'lam itu berasal dari kata apa? Ya, itu sama dengan alamat itu. Alamat itu apa artinya? Tanda. Berarti a'lami dinihi, dari tanda-tanda agamanya. Kata sya'air itu jam'u sya'iratin, jamak kata sya'irah, bukan sya'irun. Kalau sya'irun itu jamaknya adalah syu'ara'u, maka ada surat asy-syu'ara, ya. Ini beda. Kalau sya'air berasal dari kata sya'irah. Ini harus dihafalin nih. Kalian harus menghafalkan agar tahu perbedaan antara syair dengan sya'irah. Sya'irah, sya'air, sya'irun, syu'ara gitu. Faman maka utawi siapa saja yang hajja, menuju, artinya haji itu adalah menuju al-baita, baitullah. Maka mestinya kalau haji itu orang bertanya, haji kemana gitu? Menuju kemana? Menuju ke sawah, menuju ke Baitullah. Nah, tapi orang kemudian jadi sudah mengerti kalau haji itu, yang dimaksudkan haji itu ya haji ke Baitullah. Menuju mau kemana? Menuju, ya, menuju ke Baitullah maksudnya. Awi'tamara, atau berumrah sepeman. Ai talabbasa bil haji. Itu talabbasa ya, bacanya ya. Talabbasa, berpakaian sepeman bil haji, untuk berhaji, awil umrati, atau umrah. Wa asluhuma, utawi aslinya, asli kan? Itu ada bilangan asli, ada bilangan tidak asli. Maksudnya bilangan asli itu kemudian tidak ada bilangan palsu. Kalau tanya bilangan asli, bilangan palsunya mana? Enggak. Asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 sudah tidak asli karena ada 1 dan 0. 0 itu bilangan asli apa enggak? Asli loh ya. Itu terutama kalau di bidang komputer itu 0 itu bilangan asli. 11 sudah enggak asli. 12 sudah enggak asli karena 1 dan 2 tuh sudah enggak asli itu. Nih, memahami kata asli ini jangan sampai salah. Asli tidak selalu berlawanan dengan palsu. Asal itu aslinya itu begitu. Asal. Wa asluhuma, utawi asalnya, kan jadi begitu ya. Wa asluhuma, utawi asalnya, maksudnya asal keduanya, asal makna keduanya, iku al-qasdu, menuju, wasyaratu, dan ziarah. Ziarah itu artinya apa? Berkunjung. Kalau ada orang meninggal dunia, kita berziarah. Ziarah ke orang yang ziarah makam Wali Songo misalnya ya. Yang tradisi di kampung kalian itu masih ada itu ziarah. Berarti ziarah itu berkunjung ya. Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Khobar plus jawaban, khobar mubtada plus jawaban iku fala junaha, maka tidak ada dosa. Fala isma, maka tidak ada dosa.
Kalau dulu itu hajjah sering dijadikan sebagai khobar, tapi ini menurut saya salah ya. Maka khobarnya ini ada di fala junaha alaihi, atasnya man, apa yang tidak ada dosa, ayat tawafa bihima. Ayat tawafa itu annya an apa? An masdariyah, berarti yat tawaf itu harus diganti menjadi masdar, berarti apa? Ya tawaf apa? Tawafu, tawafun, at-tawafu bihima gitu. Apa yang tidak dosa? Ayat tawafa, untuk bertawaf sopaman ya bihima, di Safa dan Marwah. Nah, sekarang kata ayat tawafa ini fihi iku di dalam kata yat tawafa itu tadi idghamut ta'i utawi idghamut ta, memasukkan ta fil asli di dalam aslinya, fit ta'i di dalam ta. Berarti bagaimana aslinya? Ya tatawafu ya, berarti aslinya ayatatawafa begitu. Bi ayas'a, dengan cara bersa'i sopo diaman bainahuma, di antara keduanya, as-Safa dan Marwah tadi itu, sab'an sebanyak 7 kali. Sab'an dengan 7 kali boleh, bisa berayat dengan 7 kali. Ayat ini diceritakan nazala, turun opo ayat tadi itu, innas Safa wal Marwah lamma kariha, pada saat atau ketika tidak suka. Siapa yang tidak suka? Al muslimuna, orang-orang Islam tidak suka ing zalika itu mana? Ayas'a bainahuma ya, li'anna ahlal jahiliyati, karena sesungguhnya ahlul jahiliyah, masyarakat jahiliyah, khobar inna iku kanu, ada sopo ahlul jahiliyah, ahlal jahiliyah, ada iku yatufuna ya, yatufuna bertawaf sopo ahlul jahiliyah. Yang dimaksudkan tawaf di sini apa tadi? Sa'i bihima, pada yang keduanya, sa'i antara Safa dan Marwah. Wa alaihima, sedangkan wawunya apa namanya? Aliyah. Wa alaihima, dan padahal iku pada keduanya, as-Safa dan al-Marwah, sonamani utawi 2 berhala. Yang sahuna, yang ini namanya jumlah naktiyah. 2 berhala yang bagaimana? Yang sahuna apa? Mengusap sapa mereka ahlul jahiliyah huma ing sonamani, kedua berhala tadi itu. Wa ani bin Abbas, ini ada hadis yang menjelaskan. Kemudian waqala Syafi'i, waqala dan berkata sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa ghairuhu, dan selain Asy-Syafi'i, hukum melakukan sa'i antara Safa dan Marwah itu apa? Rukun. Wa bayyana, dan menjelaskan. Siapa yang menjelaskan? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ing faridotahu, kewajibannya, fardunya. Ini rukun ya, rukun haji. Berarti kan wajib. Biqaulihi ya, wajib dilakukan maksudnya. Biqaulihi, dengan perkataannya, dengan sabdanya. Berkata innallaha kataba alaikumus sa'ya, titik 2 tanda kutip, innallaha kataba alaikumus sa'ya, titik tanda kutip tutup. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku kataba, menetapkan sapa Allah, alaikum, atas kalian, menetapkan ing as-sa'ya, sa'i. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu, rawa menceritakan hu ing hadis tadi itu. Siapa yang menceritakan? Al Baihaqi, Imam Baihaqi, wa ghairuhu, dan selain Imam Al-Baihaqi. Jadi yang meriwayatkan hadis ini tidak hanya Imam Baihaqi. Waqala, dan berkata siapa ini? Ya Rasulullah berkata titik 2 tanda kutip, ibda'u bima bada'allahu bihi, titik tanda kutip tutup. Ibda'u, memulailah sapa kalian, bima, dengan sesuatu yang bada'a, memulai sapa Allahu, Allah, bihi, dengan nyama. Yang dimaksudkan ma itu adalah apa?
yakni bermaksud sapa nabi memaksudkan ing as-sofa, memulainya jadi dari mana? Sofa ke Marwah, bukan Marwah ke Sofa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawahu menceritakan ing hadis tadi, ibda'u bima bada Allahu bi. Siapa yang menceritakan? Muslimun, Imam Muslim. Waman, dan utawi siapa saja yang tatawwa ini pernah kan di surat apa itu? Surat Al-Baqarah itu tentang puasa ya. Tatawwa melakukan sesuatu yang sebagai tambahan, maka ada sholat tatawu, sholat sunnah gitu. Wa fi qiraatin dan iku di dalam satu qiraah utawi bitahtiyati, utawi dibaca dengan tahtiyah itu titik dua di bawah dengan ya, berarti waman yat tawwa atau waman yatatawwa tadi itu aslinya ya. Wa tasdidit ta'i, dan tasdidnya to berarti bacanya apa? Waman yattawwa gitu ya. Majzuman. Nah ini harus majzum. Kenapa jadi majzum? Karena waman yattawwa, waman utawi siapa saja yang yattawwa memberikan tambahan walaupun tidak wajib tapi nambahi ya. Wa fihi, dan iku di dalam kata yat tawwa, ini tatawwa tadi dulu, idgham ta'i utawi idghamnya ta fiha di dalam to, berarti ya tawwa itu. Barang siapa yang menambahkan ing khairan, kebaikan, ai bi khairin, dengan kebaikan, ai amalima dengan amal atau melakukan sesuatu yang lam yajib, tidak wajib apa alaihi atasnya, man min tawafin berupa tawaf, wa ghairihi dan selain tawaf, iku khobar plus jawab man tadi itu, khobar mubtada jawab man, iku fa innallaha syakirun alim, fa innallaha maka sesungguhnya Allah iku syakirun maha bersyukur itu berterima kasih, li amalihi kepada amal man, bil isabati dengan memberikan pahala, alaihi atasnya man, kepadanya man, alimun maha mengetahui. Nah ini apa yang menarik dari ayat ini? Ya, yang mana? Ya. Jadi kamilah mengerjakan sesuatu yang mengerjakan sesuatu yang jadi bukan itu. Ya, oke. Wa may yattawwa khairan bi khairin, bi itu fi'il madhi atau masdar? Kalau saya milih apa? Milih masdar. Kalau masdar berarti amalan, bukan amilah. Kan kamilah yang harus amalan. Ya, tadi itu apa tadi saya baca apa? Amila. Amalima tadi kan? Iya, benar kan? Ya. Amalima. Bi khairin. Khairin itu apa? Khairin itu fi'il atau isim? Isim, ya kan? Maka kalau isim kita harus mengikutkan kata-kata sesudahnya itu sebagai isim. Kan begitu caranya. Ya, berarti bi amalima dengan melakukan sesuatu yang. Nah, santri sekarang ya harus begitu, egaliter namanya. Ya benar, udah nggak apa-apa gitu. Kalau merasa ada yang salah ya kritik aja dulu kan. Urusan salah, santri salah itu kan biasa, ya kan? Biasa aja kan? Memang saya marahi kan enggak? Ya, kalau sirat salah kan biasa aja gitu. Kalau sirat benar kan luar biasa gitu. Amalima, ya bi amalima. Nah, Ustadz Sirat itu nanti jadi kiai di kampungnya minimal. Ya. Kalau enggak ya kebangetan dong. Menghafalkan Al-Quran sampai malam-malam masa enggak jadi ustadz, ya kan? Ai amalima, udah benar ya tadi ya, berarti ya. Amalima lam yajib alaihi min tawafin wa ghairihi. Nah, apa yang menarik dari ayat ini?
Yang pernah saya sampaikan bahwa ayat ini adalah ayat yang pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Ibu Aisyah. Loh kok ayatnya begitu? Padahal tawaf antara Safa dan Marwah adalah bukan hanya wajib. Kalau di dalam haji itu kan dibedakan antara wajib dan rukun. Ini apa? Rukun. Kalau rukun ya berarti tadi itu wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan maka hajinya tidak sah. Gitu. Kalau wajib kan bisa ditinggal kan? Tapi harus membayar. Oke, dia gimana? Namanya puasa. Membayar apa? Membayar dam, ya, membayar ganti berupa istilahnya dam. Nah, kamu ingat puasa aja kamu itu. Ya, harus membayar dam, membayar darah. Darahnya dari mana? Dari hewan yang disembelih. Ini adalah ayat yang menurut saya memiliki implikasi besar kalau kita pahami secara komprehensif, ya, kita pahami secara kontekstual. Karena begini, banyak orang yang menganggap bahwa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu semuanya menjadi dosa. Misalnya apa? Meniru ini wah dosa, ya, meniru ini dosa. Ini melakukan yang dilakukan oleh agama ini dosa, misalnya. Kalau saya tidak melihat seperti itu, ya, ada sesuatu yang walaupun dilakukan oleh kelompok lain, orang terdahulu yang sesat sekalipun, tetapi kita lakukan sekarang itu tidak ada masalah, gitu. Ini contohnya begini, contohnya. Saya jadi ingat anak saya, Hukma itu pada usia berapa waktu itu ya? Pada usia mungkin 6-7 tahun ya. Waktu itu saya ajak nginep, yang ajak bukan saya hidup saya nggak pernah ngajak. Ya mereka minta, kemudian diturut oleh ibunya. Nginep di salah satu hotel di Salatiga. Hotelnya namanya apa ya? Lupa saya. Kuring-kuring gitu loh namanya. Apa? Tahu nggak? Pernah nginep di hotel apa enggak? Kuring-kuring gitu loh pokoknya namanya itu. Di Salatiga itu. Pokoknya hotelnya bagus lah. Ya. Habis sholat maghrib, dia keluar dari musola sama saya ya. Dia lihat patung besar. Kemudian Mas Hotman nanya begini, bilang gini ya, "Bang, ada patung. Wah, patungnya bagus ya," dia bilang gitu. Wah, saya kaget juga. Kemudian saya tes. Wah, jadi gimana? Boleh nggak punya patung? Ya boleh saja, dia bilang gitu. Ini dia ya, ini bukan saya loh. Ini dia, boleh saja. Loh kok boleh? Memang nggak dosa? Saya bilang gitu. Saya ngetes aja. Dia bilang ya enggak lah. Gitu. Kenapa kok tidak dosa? Saya bilang gitu. Saya nanya, loh Anda sendiri yang bilang, dia bilang gitu. Kapan? Saya merasa tidak pernah bilang. Kok dia mengatakan bahwa saya yang bilang gitu? Padahal saya nggak pernah bilang. Loh itu apa waktu ngajar pagi-pagi itu? Aku dengar sendiri dia bilang gitu, meyakinkan saya bahwa saya yang mengatakan, padahal bukan saya gitu. Saya tidak mengatakan begitu. Apa bilang apa? Apa bilang kan? Kalau kita bilang Sunday, ya kan kalau hari-hari kan tahu kan? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, apa? Friday dan Saturday. Dia bilang gitu. Kata apa enggak apa-apa. Maksudnya gimana? Loh itu kan nama-nama dewa, dia bilang gitu. Karena dia mendengar, ya. Itu kan nama-nama dewa kan, dia bilang gitu. Ya tadinya kan dia ngerti Sunday itu kan day kan. Padahal kata Sunday itu berasal dari kata sun dan day. Artinya apa? Dewa matahari, sun dan day. Nah kamu kalau bilang Sunday itu dosa apa enggak? Day itu bahasa mana? Kalau nggak salah bahasa Yunani ya kan? Day itu artinya dewa atau Tuhan. Jadi Sunday itu adalah waktu atau hari yang pada hari itu dewa matahari disembah. Jadi jadwalnya dewa matahari. Kalau Monday berarti dewa bulan, Monday, ya kan? Dewi bulan. Kemudian berikutnya Tuesday itu apa? Masih ingat nggak? Coba cari dulu. Tuesday itu sekarang itu gampang. Jadi yang ngaji itu penting ya, tapi ya jangan mengandalkan ustadz terus, mengandalkan kiai. Ngaji begini ini sebenarnya sudah tidak begitu relevan. Kenapa? Kecuali menambah wawasan ya, menambah paradigma yang berbeda.
Kalau ngaji tadi itu seperti saya artikan tadi inna sofa wal marmata tadi itu sudah nggak begitu relevan. Kenapa? Kalau zaman dulu relevan, tetapi kalau zaman sekarang sudah nggak begitu relevan. Karena sekarang sudah ada banyak sekali terjemahan. Kalau kalian mau belajar saja, asalkan menguasai ilmu alat, maka ilmu alat ini menjadi penting. Pertama kali yang harus kalian kuasai adalah ilmu alat, tasrif, kemudian nahwu. Nah, kemudian kalau belajar Al-Quran harus ngerti balaghah. Kalau nggak ngerti ya nggak paham. Ya, yang ketemu Tusde berasal dari kata apa? Dewi apa? Tui, bukan force nanti Kamis itu, ya kan? Tui itu dewa mana itu? Lo ketemu kan? Ya kan? Dewi mana itu? Di mana? Romawi. Ya, Dewi di Romawi itu. Ya, dewanya orang Romawi. Kemudian Wednesday berasal dari kata wooden. Wooden itu artinya apa? Ya udahlah terserah cari sendiri tuh. Yang nama kok ya kan? Wednesday. Kemudian berikutnya Thursday berasal dari kata source berarti kan? Apa itu artinya? Dewa apa? Petir. Ya. Dewa petir. Kemudian nah ini saya salah dulu dan saya tes ke orang-orang ke forum-forum itu biasanya. Free day itu apa? Hari libur, ya kan? Dalam pikiran kalian jangan-jangan begitu juga. Ya kan? Karena di kampung saya ini kalau Jumat hari libur, oh free day, oh free libur. Day berarti hari libur. Ternyata salah, ternyata itu adalah nama Dewi juga. Dewinya itu kalau nggak salah simbolnya perempuan cantik, tangannya terpotong ya kan? Dewi apa? Dewi kecantikan. Freak day, dewinya orang mana tuh? Orang Jerman. Kemudian baru Saturday itu adalah Saturnus. Apa itu? Nama apa itu? Planet. Nama planet. Nama-nama planet itu kan nama-nama dewa-dewa semua. Loh gitu, ya kan? Kemudian apalagi misalnya kalian berarti tiap hari jadi orang musyrik, ya kan? Kalau pakai bahasa Inggris. Kalau ditanya ini hari apa? Sunday, gitu kan? Ini yang disebut dengan desakralisasi. Jadi ada banyak hal yang mengalami desakralisasi. Dulu adalah sesuatu yang sakral, yang haram, ya kan? Haram. Tapi kemudian jadi nggak haram sekarang. Nah ini analognya lagi. Kalau tadi kan hari, kemudian bulan. Bulan itu ada berapa? Aslinya ada berapa? 10. Bulan apa saja? Hah? Coba cek, cari. Ya, sambil mencari nama-nama bulan. Aslinya itu 10 bulan. 10 bulan nama apalagi? Nama dewa lagi itu yang kalian pakai hari ini. Jadi kalau kalian tiap hari menggunakan kalender apa itu? Kalender Syamsiah ya. Kalian musyrik terus setiap hari. Kalau begitu caranya. Seperti ini ya. Memang di antara Safa dan Marwah itu ada patung-patungnya. Yang dulu mereka menghormatinya, mengkeramatkannya. Hormat itu berasal dari bahasa Arab, haroma, haram, Masjidil Haram. Itu masjid yang mulia, berarti menghormati, mengapakan? Memuliakan, mengkeramatkan. Karim itu artinya mulia. Berarti sama haroma, karoma itu artinya sama. Ya, paham ya? Nah, contohnya apa? Contohnya ada di dalam Al-Quran. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamid walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib. Itu apa itu? Itu kan hewan-hewan yang mestinya itu tidak keramat sama sekali, tapi kemudian mereka keramatkan. Surat apa itu? Surat Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamid walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib wa aktsaruhum la yaqilun. Ya. Itu adalah hewan-hewan yang biasa aja. Itu apa? Bahirah itu apa artinya? Bahirah itu apa artinya? Nah, apa? Lo cek aja di situ. Itu di Quran terjemah aja ada. Coba buka itu Quran terjemah kalian. Bahirah. Bahirah adalah wala sa'ibatin, sa'ibah adalah
Nah itu nanti di kandang kalian itu ada hewan-hewan yang mestinya dikeramatkan pada zaman itu. Nah gitu. Nah ini berarti mereka orang-orang jahiliyah ini terbiasa mengkeramatkan sesuatu yang sesungguhnya tidak keramat. Bahirah apa artinya? Onta betina yang diapakan? Yang telah beranak 5 kali dan yang terakhir jantan. Kalau sudah begitu maka kemudian dikeramatkan. Oh itu karena mereka tuh urusannya dengan onta, dia pokoknya diperhatikan onta itu. Onta yang beranak 5, yang terakhir jantan itu namanya bahiro. Nah kalau terakhirnya enggak jantan namanya bukan bahiro, beda lagi gitu. Karena mereka punya kepercayaan yang aneh. Terus wala saibatin, saibah itu apa artinya? Ada di situ. Onta betina yang dibiarkan pergi kemana-mana karena apa? Sebagai nazar. Nazar itu karena apa? Karena mereka, misalnya seperti siapa? Bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah. Itu kan sering bepergian jauh. Kenapa? Berdagang. Nah, dunia Arab itu, ya masyarakat Arab ini memiliki pandangan bahwa bepergian itu adalah sesuatu yang sangat berisiko. Kenapa? Cuacanya sangat panas, tidak mendukung sama sekali. Banyak yang mati dalam perjalanan. Nah, kalau selamat nanti unta saya akan saya biarkan. Oh gitu. Bagian dari apa? Bagian dari nazar. Nazarnya begitu. Kemudian jadilah saibah. Kemudian ada lagi wasilah. Wasilah itu apa artinya? Domba betina. Itu salah itu kalimatnya itu. Mestinya adalah anaknya kan? Anaknya lahirnya apa? Kembar, ya kan? Dua-duanya. Yang keduanya itu apa? Betina dan jantan. Kemudian yang jadi wasilah apa? Yang jantan. Berarti yang mestinya dijelaskan itu adalah domba jantan yang lahir kembar dengan domba betina. Kan gitu aja. Itu jadi wasilah. Ini banyak yang salah loh. Saya lihat di media sosial. Kadang-kadang mau nulis wasilah itu keliru dengan wasilah. Kalau wasilah itu pakai sin, kalau wasilah pakai shod. Kalau wasilah saya mencari wasilah. Tapi kemudian wasilahnya itu kemudian jadi aneh itu caranya. Wasilah itu ya beramal soleh, ya kan? Nah wasilah ini kemudian dipahami secara berbeda. Nanti dalam kesempatan lain akan saya jelaskan. Wasilah ini adalah domba jantan. Kemudian ham adalah onta yang jantan yang telah menghamili, yang telah membuntingi 10 ekor betina ya yang dihamili masa jantan juga. Yang telah membuntingi domba betina. Kalau sudah 10 kali maka dia jadi dinamakan ham, tidak boleh diapa-apain. Mungkin wah ini rekor ini, sudah membuntingi 10 ekor hewan unta betina. Misalnya gitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak sakral tapi kemudian mereka sakralkan. Nah, ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan mereka mengkeramatkan tadi itu Safa dan Marwah. Maka orang-orang Islam ini kemudian diajarkan untuk melakukan desakralisasi. Enggak usah takut, ya. Kamu boleh tetap melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Walaupun di situ Safa dan Marwah ya, walaupun di situ ada berhala-berhala dan jumlahnya memang banyak. Yang kemarin saya jelaskan bahwa patung-patung di sekitar Ka'bah itu sering dijelaskan, misalnya Leslie Hazelden di dalam The First Muslim atau Muhammad Rasulullah karya Martin Lings itu dijelaskan di situ ada 360 berhala. Tapi yang menarik adalah Leslie Hazelden. Nanti kalian baca ini bukunya orang Yahudi nih. Tapi menurut saya objektif. Ya, Leslie Hazelden ini bagus menjelaskannya. Saya mendapatkan banyak hal dari Leslie Hazelden yang tidak saya dapatkan ketika ngaji lah ya. Tapi saya dapatkan di Leslie Hazelden, terutama misalnya dia menjelaskan 360 itu itu bukan 300 jumlahnya, 360 jumlahnya, tetapi tadi itu di sekitarnya itu berarti berbentuk lingkaran, karena tawaf itu berbentuk lingkaran. Lingkaran itu sudutnya berjumlah 360 derajat. Jadi menggambarkan dengan mudah itu ya jumlahnya 360 berhala gitu. Maksudnya 360 derajat sudutnya, berarti di tiap sudut itu ada berhalanya, lengkap gitu loh ya. Nah,
Yang ini saya sampaikan di sini. Tadi itu saya ingin menyampaikan pada kalian tentang yang namanya desakralisasi, agar kalian itu tidak bergumul dengan mitos, tidak bergumul dengan apa namanya ya takhayul. Nah kemudian bisa membebaskan diri dari itu walaupun kata-kata itu masih digunakan. Namanya apa? Desakralisasi. Jadi ada sesuatu yang disakralkan. Nah kita ini tidak mensakralkan, namanya desakralisasi. Kalau ada orang melakukan sekularisasi, kita melakukan desekularisasi. Itu. Kalau ada kita melakukan islamisasi, orang lain tidak menginginkan islamisasi. Kontra itu namanya apa? Ya de-islamisasi. Kita melakukan desakralisasi terhadap sesuatu yang disakralkan oleh orang lain padahal sebenarnya itu tidak disyariatkan oleh Allah. Seperti kita menggunakan bulan-bulan. Bulan-bulan aslinya cuma 10. Apa saja? Bulan pertama apa? Dari Maret. Dari mana? Maret. Maret aslinya apa? Maret. Maret itu apa? Berarti kalau tadinya cuma berapa? 10 ditambah 2. 2 itu apa? Bulan apa? Hah? Januari, Februari. Lah Agustus bulan apa? Nah, coba dicek lagi. Yang jelas itu yang 10 itu juga nama-nama dewa. Iya kan? Dimulai dari apa? Januari. Januari itu nama apa? Dewa Janus. Dewa Janus. Yang ada di mana? Di kartu remi. Nah, kalau kalian main remi langsung musyrik, iya kan? Kalau begitu itu, ya bahwa itu tidak boleh. Ya saya setuju. Ngapain main remi segala itu? Kurang kerjaan apa gimana? Ya. Apalagi itu Dewa Janus, Januari. Berarti kalau kalian menyebut atau kalian ditanya dulu, ini sekarang bulan apa? Bulan Januari. Nah, menyebut nama dewa dong. Padahal maksudnya bukan menyebut nama dewa. Apalagi Februari, nama apa itu? Nggak tahu. Kemudian Maret Dewa Mars, nama apa itu? Dewa Perang. Nama planet ya. Nah, planet Mars yang sekarang mau ditempati oleh banyak orang. Kemudian Maret, April. April itu dewi apa? Dewi Afrodite tulisannya. Afrodit, April. Kemudian Mei, Dewi Maya itu dewi apa itu? Nah, mitologi lagi ya kan, dalam mitologi Yunani. Kemudian Juni, Dewi Juno, dan Dewi semua itu. Kemudian Julius Caesar itu nama raja, kaisar. Julius Caesar itu Julius Kaisar Julius. Kemudian Agustus. Itu tambahannya itu ya. Nama dua raja itu Agustus itu. Kemudian ya toh? Kemudian September itu apa? September. Dari kata apa itu? Septem. Apa itu? Angka 7. Nah, jadi angka. Kemudian Oktober apa? Apa? Oktober 8. Oke, terus apa lagi? November apa? 9. Ada desimal kali ya. Ya. 10. Tadinya cuma 10. Ya. Kalau Al-Qur'an jelas mengatakan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. 12. Oh gitu bedanya. Gitu. Tapi kalau mereka tadinya 12, tadinya 10, kemudian ditambahi 2, jadi 12. Gitu. Nah, ini apakah akan menjadikan orang-orang kita ini apakah akan menjadikan orang-orang yang menggunakan kalender Masihiyah itu menjadi orang-orang yang musyrik semua? Ya, enggak lah, jangan kator-kator amat gitu loh. Ya. Nah, kita ini harus melakukan desakralisasi. Ya, kalau ada sesuatu yang seharusnya tidak disakralkan, kita lakukan desakralisasi. Jadi kalau dalam teori sosial itu namanya ya kontra apa namanya? Ya kontra paradigma. Kalau budaya ya kontra budaya gitu. Harus lakukan kontra budaya. Tapi harus kita pilah-pilah.
Yang memang tidak terhindarkan, kita lakukan desakralisasi. Yang bisa kita hindarkan nggak usah dilakukan, gitu loh. Yang nggak penting nggak usah dilakukan. Misalnya soal patung tadi, kata anak saya, boleh nggak punya patung? Patung itu buat apa? Manfaatnya apa? Kan gitu loh. Kalau ini kan kita terhindarkan, kita sudah ada, dan kemudian menjadi istilah teknis. Nah, coba kita bandingkan sekarang dengan nama hari dan bulan di dalam Islam. Itu kan teknikal banget. Kalau hari tadi itu nama-nama dewa, tapi kalau di dalam Islam apa? Ya urut aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian diganti aja. Itu pun masih ada, mestinya 6, 7, tapi ini 6, 7-nya itu sangat bernuansa spiritual sebenarnya. 1 sampai 5-nya itu teknis. Tapi 6 dan 7-nya itu sudah nggak teknis loh sebenarnya. 6-nya ideologis versi Islam, 1-nya ideologis versi Yahudi, ya kan? Nah, kalau hari Sunday tadi, Sunday itu apa? Ahad, ya kan? Ahad apa artinya? 1, Isnin, Senin, Selasa, Arbi'a, Rabu, Al-Khamis, 5 artinya. Kemudian Al-Jumu'ah. Jumu'ah kenapa? Karena ada sholat Jumat, maka kumpul artinya. Ya, kumpul. Kemudian As-Sabt itu hari Sabat, harinya orang Yahudi. Apakah kalian, ini hari apa? Hari Sabat misalnya. Apakah kalian mengenal hari Sabat? Enggak kan? Apakah dengan mengatakan hari Sabtu kemudian kalian jadi kafir? Enggak, makanya jangan mudah mengkafirkan orang. Loh gitu loh maksud saya. Ya. Kemudian hari apa lagi? Kalau ini hari, kemudian bulan Hijriah. Teknikal sekali dan itu menyesuaikan dengan kultur. Apa itu? Bulannya. Muharram artinya apa? Diharamkan karena pada saat itu orang-orang Arab pra-Islam sudah memiliki kebiasaan kalau di bulan ini nggak boleh perang, maka diharamkan perang. Muharram, ya kan? Kemudian apa lagi? Sofar itu berasal dari kata sofaro. Sifrun itu artinya kosong atau nol. Sifrun itu artinya nol. Maksudnya gimana? Karena mereka punya kebiasaan, jadi perang itu jadi kebiasaan, ya. Ya ini budaya perang, menundukkan kampung lain misalnya. Ya, sifrun kosong. Karena ada budaya perang, maka orang-orang di kampung itu meninggalkan rumahnya jadi kosong, kampungnya jadi kosong, gitu. Pergi ke mana? Pergi ke kampung lain untuk perang. Nah, kalau sudah perang kemudian menang, tidak meninggalkan harta secuil pun. Bahkan orangnya ditawan misalnya, seperti siapa? Putra angkat Nabi Muhammad namanya siapa? Zaid bin Harithah. Itu kan rampasan itu, ya kan? Jadi kalau sudah mengalahkan satu kampung, mereka akan pulang dengan membawa semuanya sehingga kampung itu jadi kosong loh, bisa begitu juga. Jadi kosong kampungnya kemudian mengosongkan kampung orang lain. Itu maksudnya begitu, cuma teknis saja kan? Itu kata-kata atau istilah ya yang diambil dari kenyataan di lapangan gitu. Ya, kemudian apa lagi? Muharram, Sofar, Rabiul Awal apa artinya? Oke, ada yang mengatakan semi, musim semi. Rabiul Akhir berarti ya musim semi yang berikutnya. Kemudian apa lagi? Jumadil Awal. Jangan dikira di sana itu nggak ada musim dingin. Di sana ada musim dingin, itu dingin sekali. Di mana misalnya Taif ya. Saya pernah ke Taif itu ya dingin. Ya, tapi nggak tahu saya di sana ada sampai membeku itu apa enggak. Tapi di negeri-negeri Arab di antaranya itu juga ada yang mengenal musim dingin. Karena dingin sekali maka menjadi membeku, jamat gitu. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rojab, apa itu artinya Rojab? Artinya ada yang menahan. Maksudnya menahan apa? Menahan dari perang. Rojab itu istilah yang digunakan untuk melepaskan besi dari tombaknya, dari itu loh, dari kayunya itu tadi itu. Agar apa? Agar mereka nggak perang. Ya maksudnya mereka menahan diri dari perang karena itu termasuk bagian dari bulan haram kan? Kalau nggak salah itu Rojab itu. Terus Sya'ban itu artinya apa? Berkelompok-kelompok. Ada yang mengatakan mereka pergi lagi untuk perang lagi, ada yang mengatakan karena ini adalah musim
paceklik, mereka kemudian pergi berbondong-bondong mencari air. Ada yang mengatakan begitu. Ya, versi sejarah ini kan banyak. Terus habis Rajab? Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Ramadan itu artinya apa? Panas. Sangat panas. Ya kenapa? Memang pada saat bulan itu panas sekali. Jadi maka saya sering mengatakan, jadi kalau ada ustadz yang mengatakan Ramadan, dalam bulan Ramadan ini dosa-dosa kita dibakar misalnya. Kemudian ada yang kemudian menyimpulkan umat mercon misalnya, membakar dosa-dosa. Ya itu namanya udah ada gaduh namanya. Ya. Ini enggak ada kaitannya dengan membakar dosa-dosa, itu enggak ada. Bahwa dosa diampuni itu iya ada hadisnya. Tapi enggak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Sudah ada sebutan Ramadan sebelum apa? Ya, sebelum Islam, ya kan? Sudah ada dulu sebutan Ramadan tadi itu. Nah, kemudian apa lagi? Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Sering juga diotak-atik. Ini adalah bulan peningkatan, maka amal kita harus meningkat misalnya. Masa meningkat hanya di bulan Syawal? Ya meningkat tiap hari dong, harus meningkat. Nah, ini adalah perbedaan ya, istilah-istilah tadi itu yang tadinya sakral di agama-agama lain itu, di kepercayaan lain, tetapi di dalam Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang ya bisa dikatakan lebih banyak teknisnya. Bahwa tadi itu hari Jumat, hari Sabat tadi itu Sabat juga mengambil dari dari tradisi lain gitu. Tidak hanya itu loh. Ini makanya kita harus hati-hati betul ya. Jadi kalau nggak penting itu nggak usah diambil. Patung kita perlu apa dengan patung? Memang mau bikin rumah aja susah, mau bikin patung segala ya kan? Mending bikin rumah aja gitu loh. Digunakan untuk sedekah gitu loh. Apalagi misalnya yang itu tadinya adalah simbol religius agama lain. Menara misalnya. Menara itu milik siapa? Milik orang Persia. Kenapa menara? Karena manar itu berasal dari kata nar. Nar itu adalah api. Mereka menyembah api. Api ditaruh di tempat yang tinggi, namanya manar. Manar itu artinya tempat api. Nah, kemudian ditaruh di masjid menaranya. Gambarnya kubah ini kan kayak api ya kan? Padahal itu bukan api. Nah gitu kan? Dikasih apa? Diganti, apinya dikasih toa sekarang. Kan gitu dong. Apalagi misalnya masjid memangnya dulu ada imamannya? Enggak ada. Imaman itu kalau nggak salah itu tradisi apa? Tahu? Tradisi Kristiani itu. Ya. Nah, coba nanti dicek lagi sejarahnya. Nah, ini ya sekali lagi yang namanya desakralisasi. Maka kita jangan jadi orang yang inilah yang terlalu apa namanya? Apa katrok istilah kalian ya kan? Ya, harus punya wawasan gitu loh. Nah, wawasannya harus luas sehingga kemudian kita melakukan desakralisasi kontra budaya. Misalnya kalian berhadapan dengan orang-orang yang apa? Ya ahli ulang tahun misalnya kan? Ya enak aja, ikut aja ulang tahun. Gak apa-apa kan? Masa kamu larang? Gak usah dilarang. Kenapa? Oh, ada makanan enak, ikut makan aja. Nah, kemudian di situ dikasih tahu. Kan jadi kumpul, kemudian dikasih tahu, kan gitu. Ya kalau sudah bisa meninggalkan ya itu lebih baik, kan gitu aja. Tapi tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang sakral. Mana ada orang yang menjadikan ulang tahun sebagai sesuatu yang sakral, kan juga nggak ada, ya kan? Makanya kadang-kadang kalau saya ulang tahun ya kalian rayakan juga kan? Rayakan dengan apa? Dengan bedah buku. Nah, kalau ulang tahun di yang lain itu dibikin acara-acara untuk bersenang-senang, nggak, kita tidak gitu. Saya ulang tahun, kalian bikinkan acara bedah buku Abana itu misalnya, rame kan dulu kan? Itu namanya kontra budaya. Counter budaya. Kalian mengcounter budaya yang tadinya buruk, hedonistik misalnya, kalian ubah menjadi aktivitas-aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Nah itu begitu. Ini yang saya ambil dari ayat ini. Kalau inna sofa wal marwata min sya'airillah, bahwa sa'i antara sofa dan marwah itu adalah rukun, ya itu kan kelas SD ya kan, pelajaran SD. Nah kalau kita jangan bahas yang begitu lagi, kita harus membahas sesuatu yang lebih substansial yang berkaitan dengan masa depan agar masyarakat kita ini tidak ketinggalan. Ya, saya kira itu tema kita tentang ini ya, Al-Baqarah 158. Cukup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.